kajian tafsir surah Yasin, surah yang ke-36 dalam Al-Quran. Kita mulai dari ayat yang ke-45 ya. Surah Yasin ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, dan jika dikatakan kepada mereka. Mereka di sini maksudnya orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa yang mengatakan kepada mereka? Nabi dan orang-orang yang beriman. Apa yang dikatakan kepada mereka? Ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Bertakwalah kamu. Artinya lakukanlah apa-apa yang diperintahkan Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang dilarang Allah, supaya kamu selamat dari azab yang ada di depan kamu. Maksudnya kata para ulama, supaya selamat dari azab dunia, azab alam barzakh, wa ma khalfakum, dan azab yang akan ada di belakang kamu. Maksudnya azab akhirat. Ya. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi SAW dan orang-orang yang beriman dahulu dari kalangan para sahabat menyampaikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik supaya bertakwa kepada Allah, ya, artinya tadi melakukan perintah Allah, meninggalkan tegahan-tegahan Allah, supaya mereka selamat dari azab dunia dan juga azab alam barzah, termasuk azab alam akhirat, ya. Dan juga supaya mereka mendapatkan rahmat daripada Allah. A'radu an dzalik, mereka berpaling dari itu, enggak mau bertakwa kepada Allah, ya. Falam yarfa'u bihi ra'san, mereka tidak mau tunduk dengan itu. Walau ja'athum kullu ayah, walaupun berbagai macam ayat-ayat Allah disampaikan, tetap mereka tidak mau bertakwa. Padahal andai kata mereka mau bertakwa, maka mereka akan selamat dari azab dunia, azab alam barzakh, azab di akhirat. Dan juga dengan sebab itu mereka akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberi pengajaran bagi kita bahwasanya sebab utama untuk mendapatkan keselamatan dari azab dunia, azab alam barzakh, dan juga azab akhirat adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sebab utama untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala adalah takwa kepada Allah. Maka semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin banyak Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Semakin berkurang takwa kita kepada Allah, maka semakin berkurang pula rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita. Kita sering sekali meminta supaya Allah menurunkan rahmat kepada kita. Tapi kadang-kadang permintaan itu tidak diiringi dengan tindakan. Nah, hendaknya kalau kita benar-benar ingin Allah menurunkan rahmat itu kepada kita, maka tidak cukup sekedar meminta, tak cukup sekedar kita berdoa, tapi harus kita sertai dengan tindakan amal perbuatan kita, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Maka insyaAllah Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-46. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka, kecuali mereka berpaling.
Ayat ini menggambarkan betapa bandelnya ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dulu. Sebanyak apapun datang ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka, mau itu ayat disampaikan dalam bentuk ayat lafziyah. Ayat lafziyah itu maksudnya ayat-ayat Al-Quran ini. Mau ayat itu yang disampaikan kepada mereka dalam bentuk ayatul kauniyah. Ayatul kauniyah artinya ayat tanda kebesaran Allah dari alam semesta ini. Mau ayat itu disampaikan kepada mereka dalam bentuk mukjizat, artinya Nabi SAW menampakkan mukjizat kepada mereka. Illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka tetap pasti berpaling. Ya, mau seperti apapun ayat Allah Ta'ala itu datang kepada mereka, mau sebanyak apapun ayat Allah Ta'ala itu disampaikan kepada mereka, sikap mereka tetap sama. Apa itu? Mu'ridin, berpaling. Ya, inilah sifat daripada orang-orang kafir. Maka dari ayat ini kita belajar bahwasanya sikap utama dari orang yang beriman kepada Allah itu apa? Menerima setiap ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka. Ini sikap utama orang beriman. Maka orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, setiap kali datang ayat Allah Ta'ala dia terima. Mau ayat itu sesuai dengan keinginannya, selari dengan hawa nafsunya atau tidak, ayat itu pasti akan diterima. Begitu sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, respon orang-orang yang beriman dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Allah itu, mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Kami dengar dan kami taat. Kalau Allah Ta'ala sudah menyampaikan sami'na wa ata'na, dulu para sahabat itu juga terbiasa dengan amalan-amalan orang-orang Arab zaman dulu. Contohnya apa? Contohnya minum khamar. Minum khamar zaman dulu bagi orang Arab satu kebiasaan yang sudah sangat melekat. Ya, tidak mudah mereka untuk meninggalkan itu. Ya, minuman khamar itu. Tapi saat turun ayat Allah Ta'ala yang melarang minum khamar, orang-orang yang beriman kepada Allah langsung meninggalkan itu. Ya, kalau bahasa kita, para sahabat itu dulu sudah candu dengan itu khamar. Orang kalau sudah candu kan tidak mudah untuk meninggalkannya. Tapi karena ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, respon para sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar ayatmu itu ya Allah dan kami taat, ikut. Ditinggalkan langsung seketika. Ya, begitulah respon orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, tidak mendustakan, tidak mengingkari satu ayat Allah Ta'ala pun tidak. Ya. Maka saya selalu menyampaikan, terutama kepada kaum ibu, ya, suka tidak suka dengan poligami, jangan pernah katakan tak ada poligami dalam Islam. Ya, kenapa? Karena ada sebahagian orang, karena mungkin dia benci dengan poligami itu. Ini bukan saya menganjurkan bapak-bapak ini berpoligami, enggak juga. Ya, tapi karena ada sebagian orang, mungkin karena saking bencinya dia, lalu dia mengatakan enggak ada itu dalam Islam. Bahkan ada sampai seorang tokoh mengatakan poligami itu haram. Wah, itu ngeri itu. Kenapa? Karena ayat tentang poligami itu ada dalam Islam, ada dalam Quran, dan itu nggak bisa kita ingkari. Ya, apakah kita mampu melakukan atau tidak, itu cerita nomor dua. Tapi ayat itu wajib kita imani.
Wajib kita percaya bahwa itu ada. Maka Allah mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Ya. Kata Allah, nikahilah wanita-wanita yang baik. Ya. Berapa? 2, 3, 4. Kalau enggak sanggup, baru cukup 1. Ya. Mengamalkan kita atau tidak itu cerita nomor 2, dan rasanya susah di antara kita yang sanggup begitu. Tapi kewujudan syariat itu nggak bisa kita ingkari, bahwa itu ada, ayatnya ada. Nggak boleh kita mengingkari itu. Ada sebagian ibu-ibu dia bilang begini, saya percaya ada poligami dan saya menerima, cuma jangan suami saya, katanya. Boleh juga. Ya. Intinya di situ poinnya, jangan sampai kita mengingkari. Itu ada. Ya. Mengamalkan atau tidak itu nomor 2. Tapi syariat itu wajib kita terima. Enggak boleh kita ingkari, dan pertaruhannya di situ adalah iman kita. Karena itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma tentang poligami saja, tentang hal-hal yang lain begitu banyak. Misalnya tentang riba, tentang pembagian harta warisan, harta pusaka, itu semua ada dalam agama kita, enggak boleh kita ingkari. Ada orang mengatakan, oh, kenapa harus bagian anak laki-laki, anak perempuan setengah bagian anak laki-laki? Ayatnya begitu. Lidzakari limithlu hadzil unsayain, kata Allah. Enggak bisa kita mengingkari itu. Wajib kita mengimaninya. Dulu, ya ini kita cerita sedikit tentang orang Arab zaman dulu. Orang Arab zaman dulu, perempuan itu enggak dapat harta warisan sama sekali. Bukan cuma enggak dapat, bahkan perempuan masa itu menjadi komoditas yang diwariskan. Mohon maaf ini, misalnya ada seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan istri, itu termasuk barang yang diwariskan, dikatakan harta pusaka dia, istri dia itu masuk tuh. Maka istri peninggalan dia itu akan menjadi milik keluarga suami dia. Kira-kira begitulah. Kalau ada yang mau ngambil misalnya saudaranya, ya sama saudaranya begitu. Apakah dia mendapatkan harta dari peninggalan suaminya? Enggak. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, saat turun ayat Allah Ta'ala yang menjelaskan skema pembagian harta pusaka, itu perempuan yang sebelumnya enggak dapat, bahkan dia diwariskan, dapat. Ya. Kalau suami dia meninggal, dia dapat. Anak dia meninggal, dia dapat. Orang tua dia meninggal, dia dapat. Saudara dia meninggal, dia boleh dapat. Itu orang yang beriman langsung tunduk, enggak ada protes-protes tuh. Dulu enggak ada begini, enggak ada protes tuh. Kenapa? Sudah berhadapan dengan ayat Allah. Begitulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun penentangan mereka terhadap ayat Allah. Jika perintah itu datang, langsung dia imani, langsung dia terima, langsung dia amalkan. Begitu, ya. Baik. Jadi begitu dulu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ayat-ayat Allah itu disampaikan kepada mereka, illa kanu anha mu'ridin, mereka akan berpaling. Maka kalau kita senantiasa berpaling dari ayat Allah, tidak mau mengamalkannya, mengingkarinya, jangan-jangan sifat kekufuran itu ada pada diri kita. Jadi Gus Mus bilang begini, saya selalu tersinggung kalau membaca Quran, katanya. Ya. Kenapa? Kata beliau begini, karena ketika saya membaca ayat-ayat tentang orang beriman, lalu kemudian melihat ciri-cirinya, aku tak menemukan ciri-ciri itu ada pada diriku. Tapi saat aku membaca ayat-ayat tentang orang kafir, kemudian aku melihat ciri-cirinya, ternyata ciri-cirinya itu ada pada diri saya. Saat saya membaca ayat-ayat tentang surga dan sifat-sifat orang yang masuk surga, aku tak temukan ciri-ciri itu ada pada diriku. Dan saat aku membaca ayat-ayat tentang neraka dan melihat ciri-ciri orang yang masuk neraka, ternyata ada pada diriku.
Makanya beliau bilang, saya selalu tersinggung kalau baca Quran. Mestinya memang begitu. Kita ini mestinya setiap baca Quran itu harus tersinggung, harus tersindir oleh Quran. Ya, ini ada orang kadang-kadang dia tak mau tersindir. Oh, Ustaz, saya tersindir dengan ceramah Ustaz. La ilaha illallah. Kecuali Ustaz yang ceramah itu memang nyindir-nyindir, khusus tanpa pakai ayat, tanpa pakai hadis, wajar. Tapi kalau ayat Allah dan hadis Nabi yang disampaikan, lalu dia bilang tersinggung, justru itu bagus. Jadi kalau kita membaca hadis, membaca ayat-ayat Allah, mestinya memang kita tersinggung supaya ada perbaikan dalam diri kita, begitu ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-47. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وإذا قيل لهم dan jika dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir itu lagi, apa yang disampaikan kepada mereka? Tadi pertama perintah bertakwa. Yang kedua, kalau dikatakan kepada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah sebahagian harta yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Ya. Infakkanlah sebahagian harta yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Qala alladzina kafaru, maka orang-orang kafir itu berkata, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, apakah kami harus memberi makan ya orang-orang yang kalau Allah berkehendak Allah bisa memberinya makan. In antum illa fi dhalalim mubin, tidak adalah kamu kecuali berada pada kesesatan yang nyata. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana dulu respon orang-orang yang kufur kepada Allah tatkala mereka diseru untuk berinfak. Salah satu hal yang paling penting dalam beragama ini yang membuktikan keimanan kita kepada Allah itu adalah infak. Ya. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Membuktikan iman dengan salat itu agak mudah. Membuktikan iman dengan berzikir itu agak mudah. Membuktikan iman dengan baca Quran itu agak mudah. Kenapa? Kita tidak mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Salat enggak ada yang kita korbankan sesuatu yang kita cintai. Ya palingan kita ambil waktu. Ya. Mungkin kita biasa ngabisin waktu kok, ya kan begitu. Berzikir, tak ada yang kita korbankan sesuatu yang kita cintai. Baca Quran juga begitu. Tapi saat bersedekah, itu kita harus mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Dan itu enggak mudah. Apa yang harus kita korbankan itu? Harta. Manusia ini kan diberi Allah sifat dalam diri mereka, cinta dengan harta. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Manusia ini sangat cinta dengan harta. Ya. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ. Cinta manusia terhadap itu benar-benar luar biasa, kata Allah. Maka mengorbankan sesuatu yang kita cintai itu tidak mudah. Berat. Ya. Karena kita harus melepas sesuatu yang kita cintai. Maka yang bisa melakukan itu hanya mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Hanya itu. Makanya Nabi mengatakan as-sadaqatu burhanun. Ya. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada orang-orang kafir, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah sebagian yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Jadi saat Allah memerintahkan kita untuk berinfak,
yang Allah Ta'ala suruh kita infakkan itu adalah rezeki Allah sendiri. Ya, analoginya begini, Allah nitip duit ke kita, Allah nitip harta ke kita. Wahai hambaku, ini aku nitip sama kamu duit 10 juta. Tapi tolong 1 juta infakkan ya. 9 juta aja untukmu, misalnya begitu. Kira-kira begitu. Saat Allah menitipkan rezeki kepada kita, kalau kita buat dalam bahasa kita, kira-kira begitulah lebih kurang bahasanya. Ya. Tapi kita manusia ini responnya beda. Kita sering sekali menganggap bahwa kalau Allah sudah titipkan rezeki ke kita, 100% itu milik kita. Padahal kata Allah, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Maka setiap kali Allah Ta'ala menitipkan harta ke kita, itu Allah Ta'ala pesankan bahwa wahai hambaku, aku titipkan harta ini untukmu, tapi sebagiannya tolong kasih ya sama orang miskin itu, kasih ya sama anak yatim itu, kasih ya sama ibu tunggal itu, kasih ya sama orang yang sakit itu, kasih ya sama ibu bapakmu, kasih ya sama saudara-saudaramu yang susah. Itu pesan itu secara tersirat ada di setiap kali Allah menitipkan rezeki ke kita. Makanya Allah Ta'ala sebut anfiqu mimma razaqakumullah. Ya, kalau ini dulu disampaikan kepada orang-orang kafir, diseru mereka untuk menolong orang-orang susah, orang-orang miskin, karena zaman dulu banyak sekali orang-orang miskin. Ya, sampai-sampai Nabi itu kan bilang begini dalam hadis, saking banyaknya orang miskin zaman dulu, kalau kamu masak gulai, maka banyakkanlah kuahnya. Supaya apa? Supaya bisa berbagi dengan tetangga yang miskin. Tetangga sebelah kanan miskin, sebelah kiri miskin. Pokoknya orang zaman dulu itu rata-ratanya miskin. Mau ketemu yang kaya itu susah. Ya mungkin lebih kurang kalau kita melihat penduduk negeri kita ini aja lah. Kalau mungkin di tahun 60-an atau bahkan 50-an, mungkin dicari satu kecamatan satu orang yang benar-benar kaya pun susah. Iya kan? Rata-rata semua miskin begitu. Kenapa ya? Kehidupan masih susah di zaman itu kan. Walaupun sekarang kita masih tetap miskin begitu. Saya baru melihat ada rilis katanya dari Bank Dunia, kita ini kalau tak salah paling miskin nomor 2 apa ya di dunia sekarang. Dari semua negara-negara yang ada ini, pokoknya kita ada, saya lihat di nomor 4, ada yang saya lihat di nomor 2 paling miskin. Ternyata miskin betul kita ini. Tapi dibantah oleh BPS. Ya, dia bilang itu data itu tidak sepenuhnya benar katanya. Karena kalau saya tak salah, ukuran miskin di kita di Indonesia ini, kalau pendapatan hariannya di bawah 21.000. 21, jangankan 21.000, 50.000 pun itu miskin itu. Ya. Dengan harga-harga kita sekarang, kita sudah pendapatan rata-rata rendah, harga rata-rata mahal begitu. Harganya tinggi begitu. Baik. Jika dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian harta yang Allah rezekikan kepada kamu, qala alladziina kafaru, maka respon orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak ada iman dalam diri mereka, kata mereka dengan penuh keegoisan, anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Apakah kami yang harus ngasih makan orang-orang miskin itu, orang-orang susah itu, anak-anak yatim itu? Kan kalau Allah Ta'ala berkehendak ngasih mereka makan kan bisa. Nah, ya. Kalau adalah orang beriman, saat diajak untuk berinfak, bersedekah, membantu orang miskin, responnya begini, walaupun dia Islam tapi sifatnya kafir. Ya. Kalau bahasa kita dia sebut begini, ngapain harus nolong-nolong orang miskin itu? Mereka kan ada Tuhan Allah. Kamu bilang kan Allah Tuhan kamu itu maha kaya.
Kalau Allah Tuhan kamu yang maha kaya itu mau ngasih mereka makan kan bisa, ngapain harus nyuruh-nyuruh kami? Kira-kira begitulah bahasa orang-orang kafir itu. Ngapain harus nyuruh-nyuruh kami? Tuhan kamu kan Tuhan maha kaya. Kenapa Tuhan kamu biarkan mereka miskin? Kalau dia mau kan bisa dia kasih makan mereka. Benar, kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk memberi mereka langsung makan dan minum, apakah Allah Ta'ala bisa? Sangat bisa. Ya, Allah bisa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala bisa kasih rezeki yang melimpah ruah kepada semua umat manusia ini. Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah, dalam urusan rezeki ini Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Nah, nggak sama. Porsi rezeki kita pasti beda. Pasti berbeda. Nggak ada yang sama porsi rezekinya. Makanya jangan protes kalau rezeki kita beda sama kawan kita. Tengok kawan kita, ya Allah, dulu ini waktu di sekolah pintar tidak, tapi sekarang kok bisa dia paling kaya, paling sukses kan? Porsi rezekinya beda di bulan Allah. Ya. Saya dulu ada punya jemaah di Malaysia, mohon maaf, fisiknya pun tak bisa kita bilang tak begitu sempurna. Apa ya namanya, yang di bagian tengah badan yang bengkok tuh begini. Biasanya pendek orang itu. Ya. Mohon maaf, fisiknya begitu. Kalau sepintas kita tengok, tak mungkin ini bisa kaya orang, kan begitu. Tapi hartanya melimpah ruah. Ya, kenapa? Porsi rezekinya Allah Ta'ala tetapkan banyak. Nah. Jadi salah satu hikmah Allah Ta'ala tetapkan porsi rezeki manusia ini beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada beranda, ada tak berpunya. Ya. Untuk apa? Untuk memberi peluang kepada kita sebagai ladang amal ibadah. Nah, maka ada, kenapa harus ada orang miskin? Ya, orang miskin itu harus ada. Untuk apa? Untuk menjadi ladang ibadah. Kalau nggak ada orang miskin, maka tidak ada ladang amal ibadah orang-orang yang berharta. Dan orang-orang yang berharta juga jangan egois. Kenapa saya harus ngasih duit saya ke dia? Saya yang capek-capek nyarinya, saya yang capek-capek ngumpulinnya, saya berhemat, ini itu dan lain sebagainya. Kenapa saya harus kasih sama dia? Jawabannya, supaya engkau dapat pahala yang berlipat kali ganda dari harta yang kau miliki. Sesungguhnya itu kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Tapi karena harta ini memang sesuatu yang dicintai oleh manusia, maka berat untuk memberi. Ya. Padahal infak ini salah satu ibadah yang paling besar ganjarannya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ganjaran yang paling besar yang Allah Ta'ala sebut angkanya itu sedekah atau infak. Kata Allah, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan balasan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji ditanam, tumbuh 7 cabang, setiap satu cabang itu menghasilkan 100 buah. 7 kali 100, 700. Angka yang paling tinggi Allah Ta'ala sebut balasan amal itu sedekah. Sampai 700 begitu. Tapi namanya amal-amal maliyah, amal-amal dengan menggunakan harta kita itu tidak mudah. Seperti infak. Ya. Kalau umrah cenderung mudah. Kenapa? Karena walaupun dia keluar duit puluhan juta, dia yang menikmati. Orang kalau pergi umrah kan yang menikmatin dia. Dia keluar duit 30 juta. Tambah jajan-jajan dia di sana habis 40 juta sekali pergi. Tiap tahun dia pergi. Kenapa? Karena yang menikmati duit itu dia. Yang naik pesawat dia, yang nginap di hotel di sana dia, yang makan nasi Arab di sana dia. Walaupun ini perjalanan ibadah, tapi cenderung lebih mudah ketimbang itu duit dipakai sedekah. Makanya ketemu kita orang tiap tahun gak pernah absen dia umrah, tapi tetangganya melarat, miskin, susah, tak pernah dia bantu. Ya. Tiap tahun dia gak absen pergi umrah. Pokoknya tiap tahun dia harus pergi umrah. Tapi tetangganya melarat, keluarganya
saudaranya ada yang susah, nggak pernah dibantu. Kenapa begitu? Umroh dia pergi bisa nolong orang nggak bisa? Karena umroh itu dia yang menikmatin. Untuk infak sedekah tadi, enggak, dia kasih ke orang. Berat. Nah, ya, sangat berat. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah enggak. Makanya saat turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sesungguhnya sehingga kamu sanggup menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Datanglah sahabat Nabi SAW bernama Abu Talha, datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya infakkan kebun Bayruha. Itulah hartaku yang paling kucintai. Kebun Bayruha ini kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi zaman itu. Di dalamnya ada mata air, harganya sangat mahal. Karena zaman dulu kalau orang punya tanah, di dalam tanah itu ada mata air, maka harga tanah itu sangat mahal. Kenapa? Zaman Nabi susah air. Nah, itulah hartaku yang paling kucintai. Rasulullah pun sampai bilang begini, jangan wahai Abu Talha, ini terlalu mahal. Kita kan ngeri kalau orang infak tiba-tiba dengan jumlah yang fantastis. Sekali dia datang temui pengurus masjid, wahai pengurus masjid, saya mau infak. Ya silahkan Pak. Berapa? 1 triliun katanya. Oh, itu kita pengurus masjid. Kalau kita jadi pengurus masjid pun ketar-ketir kita nerima itu duit. Kenapa? Ini benar duit atau tidak nih, kan begitu. Jangan-jangan ini duit apa ini? Duit yang nggak jelas begitu kan? Ngeri kita. Orang kalau sudah infak berlebih-lebih itu ngeri kita tuh. Nabi saat menerima infak wakaf Abu Talha kebun Bayruha itu sampai Nabi SAW bilang, wahai Abu Talha, ini harga yang sangat mahal ini. Ngeri Nabi SAW menerimanya. Tapi begitulah para sahabat dalam merespon ayat Allah. Hatta tentang infak, ya. Kata Allah Ta'ala, kamu tidak sampai kepada kebajikan yang sesungguhnya sehingga kamu bisa menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Maka semakin kita cintai harta itu, ya, kalau kita menginfakkan harta yang kita cintai, maka pahalanya makin besar. Semakin kita cintai harta itu lalu kita infakkan, pahalanya makin besar. Karena tantangannya makin berat. Ya. Tantangannya makin berat. Pokoknya semakin kita sanggup mengorbankan harta yang kita cintai, maka pahalanya makin besar. Kenapa? Tantangannya makin berat. Salah satu yang menentukan besar atau tidak pahala amalan kita itu dilihat dari tantangannya. Semakin menantang dalam melakukan suatu amalan, maka makin berat pahalanya. Ya, makin berat. Menginfakkan duit 10.000, tantangannya sangat kecil. Pertimbangannya setan cuma bisik begini, nggak usah 10.000 lah. Kan kalau kamu pakai makan lontong cukup tuh sepiring lontong. Pertimbangannya masih kecil, cuma lontong begini. Tapi kalau 1 juta, itu setan bilang tuh, jangan sampai 1 juta. Itu duitmu 1 juta tuh bisa digunakan untuk yang lain itu. Belanja ke pasar, pergi jalan, pergi makan, itu sangat cukup tuh, nggak usah infak lah. Ya, makin berat. Ini orang mau berkurban, kita mau kurban sebentar lagi. Ya, nggak mudah itu. Ya, karena kurban ini juga termasuk ibadah yang merupakan ujian keimanan. Ini kurban ini, ibadah kurban ini termasuk ibadah ujian keimanan. Orang yang mau berkurban ini hanya orang yang benar-benar beriman. Kalau imannya nggak benar, imannya kurang, nggak mau kurban. Kenapa? Ini ujian keimanan. Makanya Allah tuh ketika melihat Ibrahim sudah mulai makin sayang kepada Ismail, Allah Ta'ala uji. Mau nggak nih Ibrahim mengorbankan anak yang paling dia cintai? Saat itu tidak ada yang paling dicintai Ibrahim kecuali anaknya Ismail. Harta tak ada harta yang dicintai Ibrahim karena Ibrahim itu bukanlah kaya raya. Ya. Satu-satunya yang paling dicintai Ibrahim saat itu selain Allah adalah Ismail. Maka Allah Ta'ala datangkan ujian perintah. Ya. Dalam mimpi itu Ibrahim melihat menyembelih anaknya, besok paginya dipanggil Ismail.
Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi ayah bermimpi, dalam mimpi itu melihat aku menyembelih engkau, apa pendapat engkau? Kata Ismail, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah itu, insyaallah engkau mendapatiku bersabar. Apa kata Allah dalam pada ayat berikutnya? Akhirnya Ibrahim dan Ismail pasrah, udah mau disembelih ini. Dalam riwayat dikatakan Ibrahim pun sampai menutup matanya supaya dia enggak melihat saat menyembelih Ismail. Ya, tiba-tiba datang seruan dari Allah. Apa kata Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kata Allah, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin wa inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini sebetulnya ujian yang nyata untukmu, ujian iman. Aku hendak mengujimu, apakah cintamu sudah berbagi kepada Ismail dan sudah tidak murni lagi kepadaku. Ternyata cinta Ibrahim masih murni kepada Allah. Makanya Ibrahim itu mendapatkan title Khalilullah. Ya, gelaran Nabi Ibrahim itu kan yang paling terkenal Khalilullah. Apa itu arti Khalil? Khalil itu kekasih. Tapi Khalil itu kata para ulama adalah ungkapan kekasih level tertinggi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada level-level bahasa. Untuk menyebutkan kekasih dengan level tertinggi itu namanya Khalil. Ibrahim itu mendapatkan title itu kenapa? Karena cinta Ibrahim juga terhadap Allah luar biasa. Tidak terbelah kepada yang lain. Salah satunya dibuktikan saat kurban itu. Benar-benar murni kepada Allah Ta'ala. Makanya sampai Ibrahim sanggup, kalau harus mengorbankan anak ini pun dikorbankan. Saking murninya cintanya kepada Allah. Maka Allah membalas cinta itu dengan cinta yang sangat tinggi. Maka Allah gelarilah Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Hanya dua disebut dalam hadis yang mendapat title Khalil ini. Satu Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua ini saja yang mendapatkan cinta Allah di level tertinggi, yaitu Ibrahim dan Nabi kita Muhammad. Kalau kita tidak tahu di level mana cinta Allah kepada kita. Karena yang menentukan cinta Allah kita di level mana adalah cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kita yang di level-level bawah, ya begitu juga lah kira-kira cinta Allah Ta'ala kepada kita. Maka kurban ini pun ujian keimanan. Ujian keimanan ini kalau mau berkurban pasti dibisikin syaitan. Gak usah berkurban. Itu duit 2.800.000 di sini berapa satu bagian? Dua berapa? 26,5. Masih agak murah itu. Ya, di banyak masjid saya temui 2,7, 2,8 begitu. Nah, ini berarti panitianya dapat harga yang bagus itu, ya. Masih tergolong agak murah itu. Ya, kita mau berkurban misalnya 2,7 juta. Nah, itu setan bisik-bisik itu. Bu, Pak, enggak usah kau berkurban. Itu duit lumayan tuh. Bisa untuk biaya sekolah anak, bisa untuk kau pergi jalan-jalan, bisa kau shopping, macam-macam. Karena setan itu kerja dia. Makanya kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, salah satu tugas utama setan itu apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu nakut-nakutin kita miskin. Enggak usah. Nanti duitmu berkurang, hartamu berkurang, sayang duit itu. Banyak bisa digunakan untuk hal yang lain itu. Tapi ketika kita menggunakan harta bukan untuk agama, enggak ada pula muncul ini setan. Mohon maaf ini, bapak-bapak yang perokok. Ya, sebetulnya tak perlu minta maaf. Tapi minta maaf aja. Mohon maaf ini bapak-bapak yang perokok. Ya. Setahun berapa itu habis untuk rokok? Nah, tak tahulah. Mungkin perokok pun tak menghitung, tak pernah hitung Ustaz. Pokoknya hisap aja setiap hari. Ya. Rokok berapa sebungkus sekarang? Ada kayak 50.000 ya. Kalaulah 50.000 sebungkus sehari kali 360 hari, banyak duitnya tuh kan.
Ya, luar biasa, dah banyak tuh rokok. Itu kalau sebungkus sehari. Ada lagi yang kelas kakap, berapa sehari? 3 bungkus. Pokoknya tak pernah berhenti menghisap. Nama juga ahli hisap. Tak pernah berhenti. Pokoknya mati sambung, mati sambung, mati sambung. Kalah knalpot motor tuh. Ya. Saya ada melihat satu tulisan. Dalam tulisan itu dia sebut begini. Salah satu contoh orang tua yang durhaka katanya. Apa itu? Dia kasih anaknya makan mie instan, tapi setelah itu dia pergi suruh anaknya beli rokok untuk dia. Ya. Banyak loh rasanya terjadi di masyarakat kita begitu. Ya. Kalau mungkin duit dia berlebih terserahlah. Tapi kebanyakan tidak, ya. Banyak orang makanan anak dia pun sampai tak bergizi demi dia tetap bisa merokok. Makanya di tulisan ini saya baca nih. Salah satu bentuk kedurhakaan orang tua terhadap anaknya, dia kasih anaknya makan mie instan, setelah itu dia suruh anaknya pergi beli rokok untuk dia merokok. Yang paling parah lagi, makan di rumah seadanya, habis itu dia suruh anaknya pergi ngutang rokok dulu untuk bapaknya. Itu paling mengerikan lagi. Ya. Artinya kalau duit kita gunakan bukan untuk agama, itu syaitan nggak muncul, Makanya sampai nggak sadar orang bisa habis duitnya banyak tuh nggak sadar. Ibu-ibu misalnya shopping untuk diri sendiri, beli ini beli itu, entah apa-apa dibeli. Kadang-kadang yang tak begitu berguna, habis begitu. Nggak pernah itu syaitan bisik. Tapi sekali untuk agama pasti datang bisik. Ada syaitan spesialisnya begitu. Makanya dalam Quran kata Allah, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu selalu nakut-nakutin kamu akan jatuh miskin, akan susah, akan berkurang hartamu kalau harta ini sudah mulai kita gunakan untuk amal kebaikan. Begitu ya. Baik. Kita lanjutkan ayat ini. Maka dulu orang-orang kafir saat dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian harta yang Allah rezekikan kepada kamu untuk menolong orang miskin, orang-orang susah. Maka orang-orang kafir itu berkata, anu tu'imu man law yasha'ullahu at'amah. Ya. Ya. Apakah kami harus memberi makan orang-orang miskin, orang-orang susah itu? Kan kalau Allah berkehendak, Allah bisa kasih mereka makan. Ya. Maka dari ayat ini kita mengambil pengajaran, salah satu tanda bahwa kita ini benar-benar beriman kepada Allah, punya kepedulian sosial. Maka keimanan itu tidak hanya dibuktikan dengan amal-amal individu kita, tapi sangat banyak keimanan itu dibuktikan dengan amal-amal sosial. Kalau kita membaca Quran dan hadis Nabi, pembuktian iman itu paling banyak itu dilihat dari amal sosialnya. Kepedulian terhadap orang. Maka misalnya Nabi SAW mengatakan, tidak beriman salah seorang kamu yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya sedang keadaan lapar. Ya. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Sangat banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa bukti kita benar-benar beriman itu tidak cuma dilihat dari sholat, tapi yang paling banyak itu dilihat tentang kepedulian sosial kita. Orang zaman sekarang ini makin lama makin egois, makin lama makin egois, makin nggak pedulian. Saking nggak pedulinya, banyak orang sekarang ini bertetangga tak kenal sama tetangganya. Siapa tetangga depan? Tak tahu. Belakang? Tak tahu. Sebelah kanan? Tak tahu. Sebelah kiri? Tak tahu. Yang dia tahu diri dia sendiri saja. Banyak sekarang seperti itu. Makin kesini makin egois kehidupan manusia ini. Makin individual, sifat sosialnya makin kurang, ya, makin berkurang. In antum illa fi dhalalim mubin. Bahkan mereka sampai mengatakan,
tidak adalah kamu wahai orang-orang beriman yang menyuruh kami berinfak ini kecuali berada dalam kesesatan yang nyata, kata mereka. Jadi sampai mereka bilang orang-orang beriman yang menyuruh berinfak tadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang keliru kamu tuh. Mereka itu bukan tanggung jawab kami. Tuhan kamu kan maha kaya, kenapa Tuhan gak kasih aja mereka makan? Padahal Allah Ta'ala suruh kita berinfak, bersedekah, menolong orang, itu bukan karena Allah tidak kuasa mencukupkan mereka, tapi justru Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala keselamatan dari berinfak itu. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan janji itu? Kapan janji ini? Maksudnya janji hari kiamat. In kuntum shadiqin, jika memang kamu benar. Dulu salah satu perkara yang sering juga disampaikan Nabi SAW kepada orang-orang kafir adalah tentang hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat Nabi menyatakan kamu akan dibangkitkan, kamu akan dihisab dan seterusnya. Ya. Dan ini pun sesuatu yang selalu mereka tolak. Ya, sampai-sampai mereka berkata, "Mata yakunul ba'tsu in kuntum shadiqina fima taquluna anhu." Kapan itu hari kebangkitan? Jika kamu benar, jika ucapan kamu itu benar. Mereka bertanya di sini bukanlah karena percaya dan hendak membuat persiapan, enggak, tapi saking tidak percayanya. Sama misalnya dengan kita, ada orang bercerita tentang sesuatu yang menurut kita itu enggak masuk akal. Kalau enggak masuk akal di kita kan pasti kita tidak percaya. Lalu saking tidak masuk akalnya menurut kita, kita bilang ke dia, kalau benar coba kamu tunjukkan ke saya. Apakah kita yakin dia bisa menunjukkan ke kita? Tidak. Cuma kita bilang itu sebagai tanda bahwa kita yakin sekali itu tidak ada. Sama dengan orang-orang kafir dulu, mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, bukanlah karena mereka ingin membuat persiapan atau yakin akan hari kebangkitan itu. Justru ini ungkapan ketidakpercayaan mereka sama sekali. Enggak percaya mereka sama sekali bahwa kita nanti di akhirat akan dibangkitkan. Maka mereka bertanya kapan itu? Ya. Jadi pengajaran bagi kita dari ayat ini juga, kita itu enggak perlu bertanya kapan hari kiamat. Ada orang sepertinya suka penasaran sekali dengan hari kiamat. Kapan itu kiamatnya? Kapan kira-kira Ustadz kiamatnya? Manalah Ustadz tahu kapan itu kiamat? Ya. Kalau ada Ustadz yang menggambarkan seolah-olah tahu dia kapan kiamat, itu pastikan bohong. Enggak mungkin benar itu. Ya. Dan Quran itu mengisyaratkan ke kita, kiamat itu datang di waktu yang kita tidak prediksi. Ya, kiamat itu datang di waktu yang tidak diprediksi. Tiba-tiba kiamat itu datang. Begitu. Artinya manusia enggak tahu. Andai kata itu ada dalam prediksi manusia, tentu sudah membuat persiapan. Ya, maka BMKG pun nanti tidak bisa mendeteksi kiamat itu. Tiba-tiba udah kiamat aja begitu. Maka orang-orang beriman, mereka tidak bertanya kapan hari kiamat. Justru pertanyaan mereka, apa yang sudah dia siapkan untuk kiamat. Sama halnya dengan kematian. Kematian itu kan bagian dari kiamat juga. Kita enggak perlu bertanya kapan saya mati, kapan saya mati. Enggak perlu. Enggak perlu datang dokter, tolong cek saya dulu ini. Lalu kasih saya prediksi kapan kira-kira saya mati. Enggak perlu. Kenapa? Mati itu sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti enggak perlu kita tanya-tanya lagi. Yang perlu kita tanya, apa amal yang sudah disiapkan. Makanya dulu ada sahabat datang ke Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu akan terjadi? Kata Nabi SAW, ma'a'adatta ilaiha. Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu? Jadi yang perlu kita tanya itu,
apa yang sudah kita persiapkan, bukan kapan terjadinya hari kiamat. Baik, kata Allah Ta'ala, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Ya. Tidak ada yang mereka tunggu orang-orang musyrik tadi, ya, kecuali satu teriakan, satu tiupan, inda qiyamis sa'ah, saat terjadi hari kiamat, ya, ta'khudhuhum, maka tiba-tiba nanti membinasakan mereka, ya, wa hum yakhissimun, saat itu mereka masih sibuk dengan urusan dunia mereka. Jadi kata Allah Ta'ala, kiamat itu terjadinya hanya dengan satu suara. Suara apakah itu? Tiupan sangkakala. Maka nanti saat malaikat meniupkan sangkakala itu, saat itu jugalah terjadi kehancuran, kebinasaan seluruh alam semesta ini. Ya. Ayat ini menarik, kata Allah, kiamat itu untuk menghancurkan seluruh alam ini cukup sayhatan wahidatan, satu teriakan suara saja. Ya, cuma pakai suara, kemudian cuma sekali. Ini menunjukkan begitu mudahnya bagi Allah Ta'ala untuk membinasakan seluruh alam ini. Bayangkan kalau untuk membinasakan seluruh alam ini saja cukup begitu, padahal alam ini begitu besar, begitu kuat. Kalau untuk membinasakan kita, kira-kira seperti apa pula? Tentu sangat mudah bagi Allah Ta'ala, ya. Ta'khudhuhum wa hum yakhissimun, saat itu menimpa mereka, mereka masih sibuk dengan urusan dunia. Maka kiamat itu datang bukanlah ketika manusia sudah tahu, oh besok kiamat lalu siap-siap semua, enggak. Manusia saat itu lagi sibuk-sibuknya. Bagi yang berjualan, dia tetap buka kedai dia jualan. Bagi yang kerja kantoran, tetap dia pergi ke kantor. Bagi yang tugasnya masak, dia tetap masak. Di luar prediksi, tiba-tiba kiamat datang. Terdengar tiba-tiba suara sangkakala itu, saat itu juga terjadilah kiamat. Enggak sempat ngapa-ngapain. Prosesnya begitu cepat. Ya. Maka Allah perjelas pada ayat 50, kata Allah, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka mereka tidak sempat, tidak sanggup untuk membuat wasiat. Orang kalau mau mati dianjurkan buat wasiat. Ya. Maka dulu para sahabat itu ada tiap-tiap malam dia buat wasiat. Letak di bawah bantal. Maka kalau sudah mulai terasa mau mati, buat wasiat. Dianjurkan buat wasiat. Wasiat apa aja, selama wasiatnya tidak aneh-aneh. Tapi ada orang ini kadang-kadang wasiatnya aneh-aneh. Apa dia bilang? Saya wasiatkan kalau saya mati nanti tolong buatkan musik rock ya, katanya. Kebetulan dia penyuka musik rock. Mati dia, jenazahnya tergeletak di situ, diputarlah musik rock. Itu mengerikan. Ada juga kejadian dia buat wasiat, kalau aku mati tolong kuburkan aku bersama motorku itu ya. Rupanya dia pecinta motor waktu hidup, pengen dikubur sama motornya. Enggak perlu dikubur itu kalau wasiat-wasiat seperti itu. Ya, tapi wasiat itu dianjurkan. Dan kita sebagai ahli waris dianjurkan untuk, bukan dianjurkan, diwajibkan kita untuk menunaikan wasiat itu. Maka enggak boleh dibagi harta pusaka sebelum ditunaikan satu hutang, yang kedua wasiat si mayat. Harus ditunaikan wasiat itu. Fala yastati'una tawsiyah, mereka enggak sanggup, enggak sempat untuk membuat wasiat. Kenapa? Saking cepatnya terjadi hari kiamat itu. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak sempat pulang ke keluarga mereka. Misalnya yang lagi berjualan di pasar, tiba-tiba kiamat datang, itu untuk pulang aja enggak sempat. Udah langsung binasa habis di situ. Ya. Enggak sempat. Enggak sempat nelpon, enggak sempat ngapa-ngapain. Waktunya begitu cepat, prosesnya begitu mengejutkan. Itulah hari kiamat itu. Ya. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Seketika tiba-tiba hancur seluruh alam ini, enggak bisa ngapa-ngapain. Prosesnya sangat cepat. Ya. Dulu tahun berapa ya yang gempa kuat di Lombok itu, 2018 ya, kalau saya enggak salah ya. 2018 yang lalu ada terjadi gempa bumi besar,
di Lombok. Banyak sekali bangunan rata dengan tanah. Waktu itu saya ada teman orang Lombok. Dia ngambil S3 di Malaysia waktu itu, teman saya. Dia sudah pulang, pas baru pulang dia. Terjadi gempa itu, dikirim ke saya foto-fotonya, kasih tahu sudah rumah-rumah sudah pada rata dengan tanah. Singkat cerita, saya pun kumpulkan donasi dari jamaah di Malaysia untuk diantar ke sana. Saya pun berangkatlah ke Lombok ngantar donasi itu. Sampai di sana saya tanya, berapa lama gempa bumi itu terjadi sampai rata semua dengan tanah? Dia bilang, Ustaz, tak sampai 1 menit. Ini cuma beberapa detik saja. Saat itu terjadi malam, orang sudah mau tidur. Makanya agak banyak korbannya. Rata-rata orang saat itu di rumahnya. Ya, tak sampai 1 detik, tak sampai 1 menit, hanya beberapa detik saja ini. Tiba-tiba semua berubah. Rumah yang sebelumnya tegak rata dengan tanah. Pas kami lewat begini, banyak polisi, banyak tentara yang membantu evakuasi warga di pinggir jalan itu. Lalu dikasih tahu, itu Ustaz, sebelum ini 3 tingkat bangunan tuh, sekarang sudah rata dengan tanah. Orangnya masih ada di dalam lagi, masih digali puing-puing tembok-tembok itu. Tak sampai 1 menit rata dengan tanah. Itu baru kekuatan 7, gempanya. Nggak kebayang sama kita. Ya, salah satu kejadian hari kiamat itu kan terjadi gempa bumi yang sangat kuat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nggak kebayang kalau misalnya Allah Ta'ala datangkan gempa bumi kekuatan 40 skala Richter, mungkin cukup 1 detik, 2 detik udah rata ini semua bumi ini. Ya. 7, saja dalam hitungan detik rata. Apalagi kalau sampai misalnya kekuatannya 40, 1 detik mungkin rata habis semuanya. Enggak ada yang namanya bangunan anti gempa itu, enggak ada itu. Itu kalau kekuatannya mungkin di sekitar 6